Ini yang saya tanyakan ini Mas, ini itu apa sih ini? Yang belakang ini kayak tertarik dengan ini. Ini apakah yang diambilnya bunganya atau apanya Mas? Jadi teman-teman, ini rumput gama umami teman-teman. Jadi rumput gama umami ini kita tanam di sini kurang lebih hampir 3 hektar. 3 hektar. Jadi tanaman ini kita tanam fungsinya adalah untuk pakan ternak. Di sini kita ada kambing jenis Savera dan Sanen. Sanen. Jadi untuk kebutuhan pakan ternak. Nah, kita lakukan ini penanaman mulai dari bulan September tahun lalu. Kemudian sekarang sudah menghasilkan banyak bibit dan melimpah hasilnya. Ini boleh dipotong? Boleh. Nah, ini bedanya dengan tanaman yang lain seperti rumput gajah, kemudian saya dengar ada odot, Ya. nah, terus yang lainnya, ini kelebihannya apa? Terus siapa yang menginisiasi tanaman seperti ini? Ya, rumput gama umami ini diinisiasi oleh Prof. Nafi. Om Nafi dari? Ya, dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ini hasil dari persilangan dan penyinaran sinar gama. Sinar gama. Nah, dari hasil riset atau data ini memiliki khasiat dari kandungan protein yang lebih tinggi dari rumput biasa, sehingga suplai dari nutrisi untuk kambing atau sapi itu terpenuhi. Dan hasil produksinya pun cukup cepat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pakan yang setiap harinya dikonsumsi oleh ternak itu bisa langsung diambil dari lahan ini. Saya panen untuk ini, untuk siap diberikan ke ternak, itu antara jenis yang terdahulu dengan yang ini kira-kira ada perbedaan atau? Karena proses penanaman dan tumbuhnya lebih cepat, lebih cepat. Jadi ini sudah bisa dipanen 3-4 bulan. 3-4 bulan. Nanamnya mudah juga? Nanamnya sangat mudah. Tadi batangnya ini itu cukup dipatahkan, kemudian ditancapkan ke lahan. Cuman stek ya? Stek saja, semudah itu. Apa namanya? Hanya untuk ternak-ternak besar, seperti apakah cocok bisa untuk sapi, kambing, kemudian yang lainnya ada? Ya, ini sudah dicobakan. Yang kita cobakan di sini ini dengan jenis kambing Sanen, Sanen sama jenis Savera. Ini kita sudah lakukan pemberian pakan setiap harinya. Kemudian ini juga digunakan di daerah Balong, Sleman sana, Cangkringan, itu digunakan untuk tanah sapi. Ini berapa hektar Mas yang kalau yang ini gama umami? Gama umami ini sudah kita tanam hampir di 3,5 hektar. Kemudian di pertengahan atau di selisih dari rumput gama umami ini ada anggur Brasilia. Oh, anggur Brasilia. Oke, kita jalan-jalan ke anggur Brasilia. Ya, selain tanaman untuk pakan ternak, gama umami, ini di luasan ini juga ada diusahakan namanya apa Mas? Jenis anggur Brasilia. Anggur Brasilia. Ini anggur Brasilia. Jadi apa berasal dari Brasil? Asalnya memang dari sana. Apa namanya memang seperti itu? Namanya jenis anggurnya, jadi biasanya kan ada yang merambat. Nah, kalau ini buahnya itu ada di batangnya ini. Buahnya di hitam-hitam gitu. Ini berapa tahun ini? Ini kita mulai buka lahan 2019, kemudian kita tanam di tahun akhir 2019. Di sini ada kurang lebih 1000 batang anggur Brasilia. 1000 batang. Ada 1000 batang. Nah, kalau sudah sampai ini berarti sudah hampir 2-3 tahun usianya. Sumbernya dari apa? Biji? Stek aja. Ya. Stek bisa. Ya. Dulu awalnya stek semua atau dari okulasi atau udah okulasi, sudah pot semua. Dapat semua. Ya. Terus kalau perbanyakannya ini mungkin yang paling mudah kalau saya lihat cangkok kayak ini. Ya, dicangkok nanti kita targetnya akan mencakok ini dan membuat 1000 batang untuk bisa
bagikan ke masyarakat juga khususnya di Kabupaten Sleman. Jadi proses cangkoknya nanti ini kita belah gini Pak. Kemudian nanti tengahnya itu kita halangi. Kemudian dikasih pisang ya, biasanya pisang. Kemudian dikasih untuk perangsang gibberellin atau skosinin untuk menguatkan nutrisi supaya mengeluarkan akar tadi. Pisangnya itu udah kuat itu. Ya. Baru itu pisangnya udah kuat itu. Ya. Ini sudah pernah berbuah? Ini di beberapa pohon sudah ada yang berbuah, tapi secara keseluruhan itu belum berbuah. Cara ini nanti kita fokuskan, kita ini ngelihat cuaca juga, cuaca misalkan kalau masih musim hujan gini, biasanya rontok. Nah nanti kita lihat cuacanya, misalnya cuaca bagus, nanti kita mulai untuk pembuahan. Sekarang yang saya tanyakan, alasan pemilihan menanam beberapa jenis satu jenis ini alasannya apa? Karena saya melihat anggur Brasil ini di pasaran juga belum banyak ya, atau saya yang belum nggak tahu, tapi alasannya seperti apa? Ya, untuk di daerah Jogja khususnya belum begitu banyak ya. Jadi kalau di daerah lain Jawa Barat itu sudah mulai. Ini selain harganya yang cukup tinggi dari hasil panennya, harganya itu menjadi dasar mengapa ditanami ini. Kedua, masih jarangnya tanaman ini sehingga ditanami anggur Brasilia di area ini. Oh, kalau di luar Jogja pasarnya bisa diterima. Saya belum pernah lihat di Jogja soalnya memang. Iya, kalau di Jogja itu emang jarang. Kalau di supermarket itu sudah ada, emang jarang juga tuh Pak, harganya emang cukup tinggi. Jadi ini ditanam selain untuk meningkatkan varian dari tanaman yang ada di sini, selain salak dan tanaman yang lain, ini juga kita tanam di sini. Itu anggur Brasilia. Kalau manfaat dari ini ada yang sudah antioksidannya cukup tinggi. Kemudian dari rasa itu, kalau saya rasa ketika cobaan pertama itu emang memiliki beberapa rasa ya, ketika kita gigit dan kita rasa itu ada rasa asam, kemudian ada seperti kelengkeng, rambutan, itu jadi satu. Nah itu jadi untuk menentukan ini manisnya juga ada gitu, tapi ini ada jadi rasanya emang agak unik, sehingga itu yang menyebabkan orang-orang tertarik untuk. Kalau cara tumbuh, apakah ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi? Karena ini daerah yang cukup tinggi, dingin di sini. Apakah bisa tumbuh di daerah dari bawah? Kita menanam selain di sini, kita juga untuk tanaman pot itu kita lakukan di daerah Bantul. Oh, Bantul ada? Ada, masih dalam bentuk rumahan, jadi kita nanam beberapa. Itu sampai saat ini cukup tumbuh dengan baik, dengan perawatan yang baik. Kemudian di daerah Kulon Progo juga sudah ada ditempatkan, itu kita juga sebagai ngecek juga apakah tanaman ini bisa survive di daerah-daerah yang suhunya cukup dingin atau cukup panas gitu. Menarik. Jadi ternyata tanaman ini tidak hanya bisa tumbuh baik di dataran tinggi, tapi bisa hidup di daerah-daerah rendah. Bantul itu daerahnya rendah, kemudian dan mungkin bisa menghasilkan juga. Pernah menghasilkan ada belum atau belum ya? Kalau di sini kita belum menghasilkan secara full atau keseluruhan, kita baru hasil panen yang sedikit-sedikit itu masih dikonsumsi sendiri. Oke. Menarik, mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman kita. Soalnya di kami kan ada kelompok wanita tani, ya kan? Kemudian ada kelompok tani, kemudian ada pemerhati pertanian, banyak yang ingin tahu namanya anggur Brasil itu seperti apa. Sayang ini nggak ada buahnya. Kalau ada buahnya lebih menarik, apalagi bisa nyicip itu lebih menarik. Nah nanti kita ketika nanti sudah kita mulai pemanenan atau produksi untuk dibuahkan,
itu nanti kita undang Pak Kris untuk diliput lagi. Ini di sini di daerah jadi turun Watu tahu. Iya. Itu selatannya ada kelompok wanita tani. Iya. Nanam juga sudah lama Iya. berbuah. Iya. Biasa gitu ya, makasih Mas Ilham. Oh, Kita Pak ketemu lagi besok di monitoring dan tour. Siap. Matur nuwun. Terus